Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pengaruh Fashion Week SCBD terhadap budaya anak muda. Nama saya Nasya Putri Nabila absen dari absen 25, lalu ada Alifia Indah Pardede absen 04, ada Anissa absen 05, Karimah Anissa Nur absen 13, Muhammad Arif Fadila absen 20, dan Ridan Fahri Irawan absen 31. Bab 1 yang pertama adalah latar belakang. Kawasan SCBD merupakan area komersial Jakarta yang ikut menciptakan percakapan seru di media sosial. Di antara yang paling banyak disorot adalah gaya para pekerja di lingkungan tersebut. SCBD merupakan kependekan dari Sudirman Central Business District atau kawasan niaga terpadu Sudirman, terletak di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja dampak positif dan negatif dari fenomena ini terhadap anak muda? Yang kedua, bagaimana respon pemerintah terhadap fenomena ini? Yang ketiga, apa tanggapan masyarakat mengenai fenomena ini? Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian meliputi yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar skala terhadap fashion anak muda. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pemerintah merespon pergaulan anak muda sekarang. Yang keempat, ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi sebagai peneliti lain atau selanjutnya untuk Fashion Week SCBD terhadap budaya anak muda dengan metode dan peneliti sendiri dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan yang baru, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir lebih maju melalui penelitian tersebut. Lalu bab 2 landasan teori, kawasan SCBD. Meski popularitasnya SCBD tidak dapat disangkal, namun mungkin ada orang yang masih belum tahu betul latar belakang distrik bisnis Jakarta tersebut. Ada yang memelesetkan akronim SCBD sebagai Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok karena merujuk fenomena anak-anak muda di kota penunjang Jakarta yang mengekspresikan diri lewat gaya busana di pusat kota. Padahal kepanjangan resminya bukan itu. Lalu Fashion Week atau Pekan Busana sebenarnya ajang bagi perancang busana maupun industri untuk memamerkan produk atau koleksi mereka. Sesuai namanya, Fashion Week ini biasanya digelar selama 1 pekan. Istilah dan ajang Fashion Week ini juga tidak muncul begitu saja hingga belakangan populer. Sebab istilah itu sebenarnya sudah ada dari dulu, jauh sebelum Fashion Week populer hingga saat ini. Sejarah kawasan SCBD. Dulunya SCBD itu merupakan kawasan pemukiman kumuh. Pada tahun 1987 untuk pertama kalinya Master Plan SCBD dibuat bersamaan dengan dibentuknya PT Dana Yasa Artatama Tbk. Pembangunan SCBD dimulai pada tahun 1992 dan selesai pada tahun 1995. Pada saat ini Pemprov DKI Jakarta memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk mengubah lahan kumuh seluas 45 hektar itu menjadi kawasan niaga modern. Menurut sosiologi, John Lewis Gillen, perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat. Menurut geografi, pengaruh aspek geografi secara khusus terhadap fenomena SCBD dapat dikatakan memiliki kaitan. Letak diselenggarakannya acara Fashion Week di SCBD memiliki kaitan erat dengan kondisi wilayah yang mendukung diadakannya acara tersebut. Spot yang apik, pemandangan dan view yang estetik, serta letaknya yang memang strategis. Lalu menurut kesehatan, fenomena Fashion Week di SCBD mengundang banyak atensi. Para remaja berbondong-bondong dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan acara ini. Hal unik dari fenomena ini adalah banyaknya para pengunjung, para remaja yang datang dengan berjalan kaki. Pemandangan ini menuai sisi positif dari segi kesehatan. Berjalan kaki mempunyai banyak manfaat untuk tubuh, dan apabila para remaja mulai membiasakan diri untuk berjalan kaki, maka mereka akan semakin sehat dan bugar. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. 3.1 Waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian pengaruh Fashion Week SCBD terhadap budaya anak muda ini dilaksanakan di SMA Negeri 6 Tambun Selatan dan wilayah sekitarnya pada tanggal 31 Januari 2023. 3.2 Fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada kasus anak muda yang berbondong-bondong memperlihatkan fashion mereka di kawasan industri Jakarta atau SCBD.
Tidak hanya tentang Fashion Week mereka, namun para peneliti juga melakukan penelitian dari sudut pandang sosiologi, geografi, penja seperti hubungan antara individu dan kelompok, letak strategis wilayah dan juga kesehatan masyarakat sekitar. 3.3 yaitu sumber data. Data yang digunakan untuk meneliti kasus ini diperoleh dari berbagai peneliti khusus, diperoleh dari berbagai website di internet dan juga jurnal. Terdapat pula beberapa spekulasi dan pendapat hasil dari diskusi antara anggota peneliti. Lalu bab 4 pembahasan hubungan antar individu dan kelompok. Sebagai pusat bisnis, kawasan tersebut tentunya didominasi oleh para karyawan kelas atas yang memiliki tampilan stylish, mewah, rapi, dan tentunya memiliki harga mahal. Hal itu berbanding terbalik dengan sebagian kelompok yang terpinggirkan di daerah perkotaan. Namun belakangan ini fenomena tersebut telah berubah. Terlihat kawasan SCBD tidak lagi didominasi oleh para karyawan elit saja. Sekarang ramai masyarakat umum yang sebagian besar berusia remaja sedang asyik nongkrong di kawasan tersebut. Perubahan sosial sebelum dan sesudahnya, kawasan SCBD yang dahulu hanyalah sebuah kawasan bisnis yang hanya berisikan orang-orang pegawai kantoran kini menjelma menjadi sebuah kawasan wisata pula. Banyak kegiatan-kegiatan sosial sekarang dilakukan di area ini. Lalu globalisasi mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam fenomena ini di mana TikTok menjadi media utama penyebaran arus informasi tentang SCBD. Banyak orang-orang khususnya anak muda berbondong-bondong datang ke kawasan SCBD. Dilihat dari sisi budaya dan kearifan lokal, fenomena di kawasan SCBD ini minim sekali dampak dan pengaruhnya dengan kearifan lokal. Yang terjadi justru sebaliknya. Kegiatan-kegiatan di kawasan SCBD, khususnya kegiatan Fashion Week, justru memperkenalkan dan melestarikan budaya asing. Hal yang paling terlihat jelas adalah bagaimana para remaja berpakaian yang tidak menunjukkan identitas bangsa. Banyak para remaja yang bangga dengan pakaiannya yang kebarat-baratan. Lalu tanggapan dari kelompok kami sebagai anak muda, kami melihat fenomena ini adalah sebuah hal yang bagus. Para remaja seumuran kami jadi bisa berkreasi dan berkarya dengan lebih bebas dan lebih luas lagi. Para remaja dapat mengekspresikan dirinya. Namun alangkah lebih bagusnya jika digabungkan dengan nilai-nilai bangsa. Fenomena SCBD ini juga mempunyai banyak dampak positif dan kita harus mengapresiasi ini. Yang kedua ada fenomena SCBD dari sisi geografi. Baru-baru ini, kawasan SCBD menjadi begitu viral di media sosial, terutama di TikTok dan Instagram. Hal ini disebabkan lantaran banyaknya video wawancara para konten kreator bersama para anak muda yang nongkrong di sana. Para remaja dengan gaya pakaian mereka yang begitu unik tersebut mengakses ruang terbuka hijau atau RTH dengan menggunakan transportasi publik. Rata-rata mereka menuju kawasan SCBD dengan menggunakan KRL komuter lain supaya bisa sampai di Dukuh Atas dan turun di stasiun Sudirman, yang kemudian membuat kawasan terowongan Kendal dan juga Taman Dukuh di atas menjadi lebih hidup dan sangat begitu meriah. Lalu yang kedua, ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau atau RTH adalah area yang memanjang membentuk jalur atau area mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Fenomena keberadaan anak-anak di kawasan SCBD yang menjadi viral di media sosial ini merupakan salah satu manfaat dari RTH sebagai fungsi ruang interaksi sosial, sarana rekreasi masyarakat, dan sebagai tetegar kota yang berbudaya. Selain itu, RTH sebagai fungsi sosial dan budaya bisa menjadi wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam mempelajari alam sekitar. Lalu selanjutnya ada fenomena SCBD dari sisi kesehatan. Fenomena SCBD ternyata memiliki manfaat yang baik bagi sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan, manfaat adanya SCBD tersebut adalah berjalan kaki. Tanpa disadari, kebiasaan berjalan kaki seperti dari stasiun ke kantor, jalan dalam Fashion Week, itu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Keuntungan berjalan kaki sangatlah banyak. Selanjutnya ada tanggapan pemerintah. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan dukungannya terhadap fenomena remaja SCBD atau Sudirman Citayam Bojonggede Depok di Dukuh Atas Jakarta Pusat. Menurut Jokowi, Citayam Fashion Week itu
merupakan bagian dari kreativitas anak-anak. Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kawasan SCBD yang kita ketahui adalah kawasan industri modern sekarang menjadi tempat ajang fashion show anak-anak muda yang ingin memperhatikan gaya mode zaman sekarang. Namun masih banyak pro dan kontra atas kejadian tersebut dari berbagai kalangan masyarakat. Karena banyaknya dampak positif dan negatif Fashion Week SCBD terhadap anak muda, maka para peneliti menyarankan beberapa hal. Yang pertama, bebas melakukan apapun dalam memanfaatkan ruang publik masyarakat atau RTH, namun lebih memperhatikan kondisi lingkungan sekitar seperti membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, bebas menggunakan zebra cross untuk melakukan hal-hal positif seperti fashion show, namun harus tetap mematuhi aturan-aturan dari pemerintah. Selesai sudah presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.